berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu haram. Mohon dijelaskan kembali tentang larangannya itu dalam hadis apa dalam Al-Quran. Itu dalam hadis, kalau dalam Quran ya sudah jelas. Melihat saja haram kok. Laki-laki melihat wanita, wanita melihat wanita, suruh menundukkan pandangan. Ya, menundukkan, melihat saja nggak boleh, suruh menundukkan pandangan. Ya. Lah udah salaman tidak melihat kok. Nah, itu. Kalau melihat saja, sak maksiat-maksiate orang melihat mau berbuat maksiat apa? Ya, tapi sekalipun tidak melihat asal bisa memegang maksiatnya oke. Ya, saya megang itu orang delok kok. Nah, itu dari Quran. Kalau melihat saja tidak boleh, lebih berat dari itu tentu tidak boleh, lebih larangan lagi. Ya, maka saya katakan, pernah saya contohkan. Di situ ada kerteknya rusak, ditulis becak dilarang lewat, kertek sedang diperbaiki. Kamu sopir truk, moco, oh yang dilarang becak. Kamu sopir truk lewat, jadi yang dilarang kan becak. Lagi sopir ini mendem. Kalau becak aja dilarang karena sedang diperbaiki kerteknya tadi, apalagi lebih berat dari becak, truk tentu lebih tidak boleh gitu loh. Nah itu kan, lah melihatnya tidak boleh apalagi memegang gitu. Memegang tentu lebih berat, lebih besar maksiatnya daripada melihat. Itu dari Qur'annya. Ya, kalau dari hadis Nabi mengatakan an Ma'qil bin Sayyarin qala Rasulullah SAW la ayyut anna fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la takhillu lahu. Hadis riwayat Tabrani. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ditikam seseorang di antara kalian di kepalanya dengan jarum besi, ya, adalah lebih baik daripada ia menyentuh seseorang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Jadi hukumannya menyentuh laki perempuan yang tidak halal, bukan mahramnya, itu masih lebih enak daripada ditikam kepalanya dengan jarum besi. Nah itulah. Ya, jadi sirai itu ditunsuk dengan besi itu masih lebih enak daripada hukuman orang bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Itu hadisnya. Nah, tapi masih bisa diberobos sih. Kalau niatnya enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Niatnya cuma salaman aja, dia tidak ada rasa apa-apa. Masa Nabi bodoh? Kalau orang muslim harus meyakini segala sesuatu yang dilarang oleh agama sekalipun masalahnya kecil, jangan dianggap tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa mesti tidak dilarang, wong tidak apa-apa masa dilarang. Nabi juga pernah mengatakan ya bahwa ipar itu mematikan. Ya, ipar itu mematikan. Maka saudara dengan kakak ipar atau adik ipar lain jenis itu jangan mengatakan tidak apa-apa. Nyandindi ya, sekolah dipethuk, diterke, digoncengke, mangan diancani, itu karena adik iparnya. Mungkin tetangga-tetangga saya sebagai kakak iparnya goncengkan adik ipar saya perempuan kemana-mana, tetangga pun delok wong adik ra apa-apa. Tapi Nabi mengatakan mematikan, nah itu berarti sesuatu larangan. Ya, maka betul terjadi, ya akhirnya mematikan, keluarga jadi berantakan karena adik iparnya tadi hamil dengan kakak iparnya. Ada enggak terjadi begitu? Nah, mulai Nabi wis ngelingke ta, jangan ora apa-apa. Aku goncengke adikku dhewe ora apa-apa. Kalau ora apa-apa mesti tidak dilarang oleh agama. Juga Nabi mengatakan laki perempuan yang bukan mahram jangan berduaan, yang ketiga adalah setan. Jangan kamu mengatakan berduaan asal tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Masa Nabi tidak sebodoh kamu, Nabi
Tidak mungkin kamu laki perempuan berduaan kok lama-lama tidak apa-apa, karena yang ketiga itu setan. Mesti setan ini ngojok-ngojok yang tidak baik. Itu sudah banyak kejadian-kejadian begitu. Nah, maka itu kita bagi orang Islam, perkara yang masih suka salaman cak-cek sakarmu. Sekarang orang mau salaman tangan, salaman bibir sekarang biasa. Coba kamu lihat aja, ya enggak? Kadang nyalami noy, wangkulan, pipinya, kadang bibirnya. Ya itu apa-apa. Ya. Oh, itu jangan kamu pakai ukuran. Nah, aku dulu ustadznya ya salaman bibir. Kuwi ustadz ora kena diturut, yang diturut itu siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, tikam di kepalamu dengan jarum besi masih lebih baik daripada hukuman yang diberikan kamu menyentuh perempuan yang tidak halal. Nah, perkara kamu lihat tokoh-tokoh agama misalnya yang dianggap tokoh itu dosa lama, ya biar aja nanti tanggungannya sendiri. Terus kamu jak salaman dianggap fanatik, wah sumuci, ya sarmuni karmu muni apa sak karmu. Salaman kok ra gelem ya. Itu kan urusan sendiri-sendiri. Ya, hukum Allah nanti ditanggung sendiri-sendiri kok kamu nggak bisa ya menolong saya nggak bisa menolong kamu, buat apa saya harus mengikuti kamu? Kayak gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Suparto dari Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Ya, monggo. Peserta nafar di Ngerampal Pak tadi malam, Pak. Oh ya. Dan saya sudah diceritakan bahwa Bapak Ustadz yang pertama kali dakwah di sana. Ya, Ya. Kemarin juga ada kunjungan dari pusat, kenalan dengan Pak Ustadz Marjono dan lain-lain. Begini Pak, saya berhubungan dengan materi nafar yang kemarin, beramal dengan ikhlas. Ini mengenai keluarga saya di sendiri. Kalau mengaji Al-Quran dengan pakai lagu, kemudian dimintai tolong untuk acara walimah haji dan walimah pengantin, kemudian dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu menurut tuntunan Islam dengan judul tadi malam itu beramal dengan ikhlas, apa itu termasuk juga beramal dengan ikhlas, apa beramal karena dimintai tolong itu Pak? Yang itu yang pertama. Dibayar apa enggak? Apakah itu termasuk beramal dengan ikhlas, apa karena beramal karena dimintai tolong oleh? Nah ya, dibayar apa tidak? Tidak Pak. Tidak. Ya terus? Itu yang kedua, mengenai zakat Pak. Di tempat saya itu ada Al-Ustadz menerangkan bahwa zakat pertanian itu bisa dihitung 1 tahun, dihitung kemudian dizakatin 2,5%. Itu menurut yang dihitung apanya? Penghasilannya Pak. Misalkan penghasilan itu dijual harga gabah berapa atau harga yang lainnya, dikumpulkan dalam 1 tahun terus dihitung zakatnya 2,5%. Itu menurut tuntunan sudah benar apa belum? Begitu yang kedua. Terus yang ketiga masalah ini Pak, sebentar lagi kan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri itu umumnya itu setelah sholat hari raya itu saling anjang sana anjang sini, laki-laki perempuan itu saling bersalaman. Dan menurut keterangan dari Al-Hadis apa gimana itu, kalau bersalaman itu adalah apa itu hukumannya lebih berat daripada kepala ditusuk dengan besi. Itu jadi nanti mohon diterangkan, nanti kalau ada di brosur tahun berapa, insya Allah saya akan membelinya. Yang selanjutnya adalah tentang selamatan Pak. Ini dari rumah sudah saya akan tanyakan. Kalau selamatan itu bukan dari Islam, kemudian itu termasuk syirik, mohon dijelaskan dalilnya di mana agar saya kalau ditanya di sana itu bisa menjelaskan Pak. Gitu. Terus masalah hakikoh Pak. Hakikoh itu di tempat saya masih dilaksanakan bersamaan dengan hari pasaran atau hari ke-35. Kalau menurut keterangan dari hadis yang saya baca itu lebih utama disembelih dan dibagikan dalam keadaan mentah.
Kemudian kalau dia dibagikan dalam keadaan mentah, pihak keluarga apakah boleh mengambil sebagian dari daging yang dibagikan itu seperti halnya kalau kurban itu, Pak? Ya, demikian pertanyaan dari saya. Atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai zakat panen, taniannya hasil panen itu tidak 2,5%, ya, antara 5% atau 10%. Ya, uang hasil panen bukan untuk dikumpulkan setahun dijual sih terus dijual terus dikelompokkan setahun, itu bukan berhasil panen. Ya walaupun setahun baru dibayar, boleh aja setahun panen berapa kali. Sawah itu setahun panen berapa kali. Nah, kalau untuk panen tadi garapnya tadi juga pakai biaya dan sebagainya tadi ya 5%. Ya. Tapi kalau tanpa biaya, air hujan, tanpa irigasi, tanpa biaya lah. Nandur tok terus panen ya. Jaga kesiraman air hujan yaitu 10%. Nah itu mau dikumpul setahun boleh aja, tapi setahun ya dihitung tadi panen setiap panen berapa, tahun berapa kali, berapa hasilnya tiap panen itu ya. Salaman ketika habis lebaran boleh salaman itu, tapi laki perempuan yang bukan mahram tidak boleh, dosa itu salamannya. Tidak hanya lebaran saja, tidak lebaran pun laki perempuan yang bukan mahram bersalaman itu hukumannya lebih berat daripada ditusuk jarum besi di kepalanya. Itu sudah dibrosurkan itu kalau tidak salah tuh. Ya, tahun nanti bisa lihat kumpulan brosur tahun 2009. Ya, brosur 2009. Bulan Maret itu pasnya itu tanggal 29 Maret 2009 itu dimuat di situ. Ya, kumpulan brosur 2009 ada di sana, Bapak nanti cari sana. Selamatan yang bukan dari Islam itu sini jelas toh. Kalau bukan cara Islam, ya cara Islam tidak ada, memang selamatan cara itu nggak ada. Cara umumnya itu, walaupun memakai doanya doa Islam, tapi minta selamat kepada danyang, kepada selain Allah, lah itu syirik. Syiriknya apa? Minta selamat kepada selain Allah, seolah-olah ada yang menyelamatkan selain Allah. Jadi kalau orang Islam itu yang selamat itu ya dari Allah. Jadi kalau minta selamat kepada selain Allah itu syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dan kamu tahu. Apalagi minta selamat kepada danyang, kepada kuburan, kepada tempat angker. Itu yang bilang siapa kalau di situ ada danyang, kuburan, tempat angker bisa membuat orang tidak selamat. Ya. Jadi segala keselamatan itu hanya dari Allah. Maka kalau minta kepada selain Allah syirik gitu. Nah, mudah-mudahan dipahami. Kemudian akikoh dilaksanakan pas pasaran. Nah, maka nanti dipelajari aja lah buku akikoh. Beli buku nanti tentang akikoh ya. Sepasaran kan 5 hari. Akikoh itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Karena salah perlu ya dah dijok kewe tanggal 5 hari. Tidak boleh, itu bukan akikoh itu. Karena akikoh itu ibadah. Ibadah itu mesti ada aturan, ada tuntunan dan ada ketentuannya. Tuntunannya kalau anakmu perempuan mau menyembelih kambing boleh, kalau anak perempuan 1. Kalau anaknya laki-laki menyembelih kambing berapa? 2. Ya. Nah kapan disembelih? Karena ibadah ada aturannya. Disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Kurang tidak boleh, lebih tidak boleh. Ya. Lah kalau hari ke-7 belum dapat uang untuk beli kambing, dapatnya hari ke-8, ya sudah tidak usah akikoh. Sudah lewat tuh. Waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Kemudian kalau akikoh mau dibagi daging mentah tadi, apa keluarganya boleh mengambil? Boleh wong, ya boleh mengambil. Wong yang punya orang lain dan boleh dimakan, boleh makan. Masa yang akikoh malah nggak boleh makan? Yang akikoh boleh aja makan, ya boleh mengambil untuk makan, dimasak sendiri boleh. Tapi yang dimasak sendiri dengan yang dibagikan harus lebih banyak yang dibagikan. Sepertiga lah, ambil sepertiga boleh untuk makan keluarga. Nah kemudian qiraah dan baca materi mahfar untuk ikhlas. Nah ini membaca Al-Quran karena diminta tolong untuk membaca Al-Quran. Asal kamu tidak mengharapkan upah boleh saja. Tapi yang penting dilakukan baca Quran di tempat apa? Ini juga perlu ditanyakan. Di tempat kematian itu baca Quran buat apa? Orang mati bacakan Quran. Ya, walaupun tidak diopahi, kalau membacakan Quran itu tadi sudah diterangkan, Quran itu untuk orang hidup, bagi orang mati itu sudah tidak butuh Quran. Baca no ya surah mudeng, ya. Apalagi ketika hidupnya nggak suka ngaji dengan Quran, nggak suka, malah mati dibaca. Nanti kamu memaksa orang tidak suka, kamu paksa-paksa, surah esok krungu udah. Maka yang perlu ditanyakan, kalau dimintai tolong membacakan Al-Quran itu boleh, apa ikhlas apa tidak ya tergantung niatmu. Ikhlas, namanya ikhlas itu melakukan perbuatan yang hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau kamu baca Quran biar diketahui saya adalah qori'ah terbaik atau qori' terbaik, saya juara, saya sudah dapat hadiah kemana-mana, nah itulah itu namanya riya, biar dilihat manusia. Walaupun tidak minta upah, tapi minta pujian atau memberikan tahu, saya ketahuilah saya itu qori' terbaik, itu tidak ikhlas. Yang kedua perlu ditanyakan, Quran dibaca tadi dalam rangka apa gitu. Ya, dalam rangka apa? Kalau memang tidak dibenarkan oleh agama ya nggak boleh.